Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti dari NIM 241186206138 dari kelas 4C PGSD. Tujuan saya di sini untuk membuat video UTS mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Abduludin SPDI MPDI. Baiklah, langsung saja untuk soal yang pertama. Apa yang dimaksud dengan tes dan sebutkan aspek-aspek perencanaan tes. Nah, jadi tes adalah alat yang digunakan guru untuk mengetahui kemampuan dan hasil belajar siswa setelah belajar. Melalui tes, guru dapat mengetahui apakah siswa sudah memahami materi atau belum. Nah, dalam membuat tes tersebut terdapat beberapa aspek perencanaan tes, yaitu yang pertama, menentukan tujuan tes. Maksudnya, guru menentukan tujuan tes terlebih dahulu, misalnya untuk mengetahui hasil belajar siswa. Yang kedua, menentukan materi tes, yang dimana soal harus sesuai dengan materi yang sudah dipelajari siswa. Yang ketiga, menentukan bentuk soal, yaitu bentuk soal dapat berupa pilihan ganda, esai, benar atau salah, maupun soal praktik. Yang keempat, menentukan jumlah soal. Jumlah soal disesuaikan dengan materi dan waktu yang disediakan. Yang kelima, menentukan kisi-kisi soal. Kisi-kisi ini digunakan sebagai pedoman dalam membuat soal agar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, yang keenam, menentukan waktu pengerjaan. Guru menentukan beberapa lama siswa mengerjakan tes. Dan yang terakhir itu menentukan cara penilaian. Guru menentukan bagaimana cara memberikan nilai pada jawaban siswa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tes digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dan dalam pembuatannya harus direncanakan dengan baik. Lanjut ke soal yang kedua, di mana pertanyaannya, bagaimana cara mengembangkan soal tes untuk mengukur indikator pencapaian hasil belajar pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, cara untuk mengembangkan soal untuk mengukur aspek kognitif, afektif, dan psikomotor dalam pembelajaran, guru tidak hanya menilai pengetahuan siswa, tetapi juga menilai sikap dan keterampilan siswa. Karena itu, penilaian dibagi menjadi 3 aspek, yang dimana ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang pertama itu ada aspek kognitif. Aspek kognitif berkaitan dengan kemampuan berpikir atau pengetahuan siswa. Untuk membuat soal kognitif, guru harus menentukan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Setelah itu, guru membuat soal sesuai materi yang telah dipelajari siswa. Nah, soal kognitif biasanya berbentuk pilihan ganda, esai, maupun isian. Nah, contohnya itu, jelaskan pengertian gotong royong atau sebutkan manfaat kerjasama di lingkungan sekolah. Nah, dalam aspek kognitif, guru dapat menilai kemampuan siswa dalam mengingat, memahami, menjelaskan, dan menganalisis materi. Yang kedua itu ada aspek afektif. Aspek afektif berkaitan dengan sikap dan perilaku siswa. Penilaian afektif biasanya dilakukan dengan cara observasi atau pengamatan selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, guru dapat menilai sikap disiplin, tanggung jawab, kerjasama, sopan santun, dan kejujuran siswa. Nah, contohnya itu seperti guru melihat apakah siswa datang tepat waktu, memperhatikan guru saat belajar, dan bekerja sama dengan teman kelompok. Nah, aspek afektif penting karena pendidikan tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter siswa. Lanjut ke soal yang nomor 3, yang mana pertanyaannya, apakah ciri-ciri butir suatu tes disebut baik? Jadi, butir suatu tes yang baik adalah soal yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dengan tepat dan adil. Soal yang baik sangat penting karena hasil tes akan digunakan guru untuk mengetahui kemampuan siswa. Nah, adapun ciri-ciri butir tes yang baik yaitu yang pertama itu soal harus sesuai dengan materi pembelajaran. Artinya soal dibuat berdasarkan materi yang sudah diajarkan guru di kelas. Jika soal tidak sesuai materi, siswa akan kesulitan menjawab karena belum mempelajarinya. Yang kedua, soal harus jelas dan mudah dipahami. Maksudnya, bahasa yang digunakan tidak boleh membingungkan siswa. Atau kalimat soal harus singkat, jelas, dan mudah dimengerti. Yang ketiga, soal memiliki tingkat kesulitan yang sesuai. Jadi soal tidak boleh terlalu mudah dan tidak boleh terlalu sulit.
Jika semua soal terlalu mudah, maka semua siswa bisa menjawab dengan benar, dan guru sulit untuk mengetahui kemampuan siswa yang sebenarnya. Sebaliknya, jika soal terlalu sulit, siswa akan kesulitan menjawab dan hasil tes menjadi kurang baik. Nah, jadi soal yang baik biasanya terdiri dari soal mudah, sedang, dan sulit. Yang keempat, soal memiliki daya pembeda yang baik, yang mana soal dapat membedakan siswa yang belajar dengan baik dan siswa yang kurang memahami materi. Contohnya, siswa yang rajin belajar biasanya dapat menjawab soal dengan benar, sedangkan siswa yang kurang belajar akan kesulitan menjawab. Yang kelima, soal itu harus objektif. Maksudnya, penilaian itu dilakukan secara adil dan tidak dipengaruhi perasaan pribadi guru. Jadi, semua siswa harus dinilai dengan aturan yang sama. Dan yang terakhir, pengecoh pada soal pilihan ganda harus berfungsi dengan baik. Pilihan jawaban yang salah harus tetap masuk akal agar siswa berpikir sebelum menjawab. Jika pilihan salah terlalu mudah ditebak, maka soal menjadi kurang baik. Nah, jadi kesimpulannya, butir tes yang baik harus sesuai dengan materi, jelas, tidak terlalu mudah atau sulit, objektif, dan mudah membedakan kemampuan siswa. Dengan soal yang baik, guru dapat mengetahui hasil belajar siswa dengan lebih tepat. Pertanyaan yang keempat, yang mana pertanyaannya? Jelaskan 3 definisi evaluasi menurut para ahli, sertakan sumber, nama penulis, tahun, judul, dan penerbit. Jadi, evaluasi menurut para ahli, yang pertama itu ada menurut Suharsimi Arikunto dalam bukunya, yaitu Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan tahun 2013 yang diterbitkan oleh Bumi Aksara. Nah, menurut beliau ini, evaluasi adalah kegiatan untuk mengukur dan menilai sesuatu guna mengambil keputusan. Nah, artinya, evaluasi dilakukan untuk mengetahui hasil yang diperoleh siswa setelah belajar. Nah, contohnya, guru memberikan ujian untuk mengetahui kemampuan siswa setelah proses pembelajaran selesai. Nah, yang selanjutnya itu ada menurut Anas Sudijono dalam bukunya, yaitu Pengantar Evaluasi Pendidikan tahun 2011 yang diterbitkan oleh Raja Grafindo Persada. Di sini menurut beliau, evaluasi adalah kegiatan atau proses untuk menilai sesuatu. Maksudnya itu, evaluasi dilakukan untuk mengetahui nilai atau hasil dari suatu kegiatan pembelajaran. Nah, misalnya, guru menilai tugas, sikap, dan hasil ujian siswa untuk mengetahui perkembangan belajar siswa. Dan yang terakhir itu, menurut Nana Sudjana, dalam bukunya yang berjudul Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar tahun 2010 yang diterbitkan oleh Remaja Rosda Karya. Nah, di sini menurut beliau, evaluasi adalah proses memberikan nilai terhadap hasil belajar siswa berdasarkan kriteria tertentu. Maksudnya, hasil belajar siswa dinilai sesuai aturan dan pedoman yang telah ditentukan. Nah, contohnya itu, siswa yang menjawab benar lebih banyak akan mendapatkan nilai lebih tinggi. Nah, dari beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah proses untuk mengukur dan menilai hasil belajar siswa agar guru mengetahui keberhasilan pembelajaran. Evaluasi ini sangat penting karena membantu guru memperbaiki pembelajaran dan membantu siswa mengetahui kemampuan belajarnya. Lanjut ke pertanyaan yang kelima, yang mana pertanyaannya, tentukan tingkat kesukaran dan daya beda butir soal berikut, yang akan saya lanjutkan di video berikutnya. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 5. Yang pertama itu tingkat kesukaran, di mana yang kita ketahui tingkat kesukaran itu digunakan untuk mengetahui apakah soal tersebut mudah, sedang, atau susah. Nah, untuk mengetahuinya itu kita harus menggunakan rumus, di mana rumusnya yaitu rumus sama dengan P sama dengan B dibagi JS. Keterangannya itu, P itu indeks kesukaran, B itu jumlah siswa yang menjawab benar pada soal tersebut, dan JS itu jumlah seluruh siswa. Nah, langsung saja kita masuk ke tabel, di mana dalam tabel ini ada 15 orang siswa.
dan ada 10 soal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, selanjutnya kita tentukan tingkat kesukaran untuk soal yang pertama. Yang pertama itu kita hitung dulu jumlah siswa yang menjawab benar. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Selanjutnya kita masukkan ke rumus tadi. P sama dengan B itu jumlah siswa yang menjawab benar tadi ada 11 orang. Terus dibagi dengan jumlah seluruh siswa ada 15 orang. Di mana hasilnya 11 dibagi 15 yaitu 0,73. Nah, selanjutnya untuk melihat kategori nilainya, di sini ada kategori nilai. Kategori nilainya yaitu 0,00 sampai 0,30 itu sulit, 0,31 sampai 0,70 itu sedang, 0,71 sampai 1,00 itu mudah. Nah, dari hasil tadi kita mendapatkan 0,73. Yang berarti tingkat kesukaran pada soal yang pertama itu masuk pada soal mudah, yang mana nilainya 0,71 sampai 1,00. Berarti soal yang nomor 1 ini kategori soalnya itu mudah. Lanjut, kita coba ambil dari contoh soal lain untuk melihat tingkat kesukarannya. Kita coba ambil contoh soal yang nomor 3. Yang nomor 3, jadi kita hitung dulu berapa jumlah siswa yang menjawab benar. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jumlah siswa yang menjawab benar itu ada 6. Kita buat dulu rumusnya. Rumus P sama dengan B bagi JS. P sama dengan jumlah siswa yang menjawab benar tadi ada 6. Terus kita bagi dengan seluruh jumlah siswa, yang ini 15 orang. 15. Maka hasilnya 0,40. Nah, kita lihat pada kategori nilai 0,40 itu masuk ke kategori yang sedang, yang nilai 0,31 sampai 0,70. Nah, berarti soal nomor 3 ini termasuk kategori sedang. Lanjut, kita hitung tingkat kesukaran soal yang nomor 7. Kita lihat pada soal nomor 7 ini berapa jumlah siswa yang bisa menjawab benar. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita masukkan ke rumus. P sama dengan jumlah siswa yang menjawab benar ada 11 dibagi jumlah seluruh siswa ada 15. Maka hasilnya 0,73. Kita lihat di kategori nilainya, 0,73 itu berada pada kategori yang mudah, di mana nilainya 0,71 sampai 1,00. Berarti soal yang nomor 7 ini termasuk kategori tingkat kesukarannya mudah. Lanjut, kita hitung tingkat kesukaran pada soal nomor 10. Kita lihat pada nomor 10 ini berapa jumlah siswa yang bisa menjawab benar. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 siswa yang bisa menjawab benar pada soal nomor 10. Kita masukkan ke rumusnya. P sama dengan jumlah siswa yang menjawab benar ada 8. Kita bagi dengan jumlah seluruh siswa ada 15. Jadi 8 dibagi 15 itu hasilnya 0,53. Kita lihat di kategori nilai 0,53 itu masuk di kategori 0,31 sampai 0,70, yang mana kategorinya itu sedang. Nah, berarti soal yang nomor 10 ini
termasuk kategori yang soalnya itu sedang. Lanjut kita hitung tingkat kesukaran yang terakhir pada soal nomor 8. Kita lihat pada soal nomor 8, ada berapa siswa yang bisa menjawab benar. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 siswa yang bisa menjawab benar pada soal nomor 8. Kita masukkan ke rumusnya. P sama dengan B bagi PS. P sama dengan jumlah siswa yang menjawab benar ada 11 dibagi 15. Jadi 11 dibagi 15 hasilnya 0,73. Kita lihat di kategori nilai 0,73 itu masuk di kategori nilai yang ini, yang 0,71 sampai 1,00, yang mana kategorinya itu mudah. Nah, berarti pada soal nomor 8 ini tingkat kesukaran soalnya itu yaitu mudah. Nah, itulah cara menentukan tingkat kesukaran pada analisis butir soal. Selanjutnya kita masuk ke cara menentukan daya pembeda pada butir soal. Belum menentukan daya pembeda, di mana yang kita ketahui daya pembeda itu digunakan untuk mengetahui apakah soal dapat membedakan siswa yang memahami materi dan yang belum memahami materi, atau bisa dibilang ada kelompok kelas atas dan ada kelompok kelas bawah. Untuk menentukan kelompok atas dan kelompok bawah, kita harus mengurutkan nilainya terlebih dahulu. Yang mana kelompok atas itu kita ambil nilainya yang tinggi dan kelompok bawah itu kita ambil nilainya yang rendah. Nah, di sini saya sudah mengurutkan nilai-nilai siswa dari yang tinggi ke yang rendah. Yang mana siswa yang R2 nilainya yaitu 8, R5 8, R8 8, R1 7, R4 7, R6 7, R7 7, R10 7, R11 7, R13 7, R14 7, R3 6, R9 6, R12 6, dan R15 5. Nah, di sini kita ambil nilai yang tinggi. Di sini saya sudah memilih nilai yang tinggi, yaitu yang R2, terus R5, terus R8, dan R1. Nah, kita masukkan ke kelompok atas, R2, R5, R8, dan R1. Nah, selanjutnya kita ambil nilai yang terendah. Di sini saya ambil nilai siswa yang R15, R12, R9, dan R3. Nah, berarti siswa tersebut masuk ke kelompok kelas bawah, R15, R12, R9, dan R3. Selanjutnya, untuk menentukan daya pembedanya, kita menggunakan rumus, yang mana rumusnya yaitu DP sama dengan KA dikurang KB dibagi dengan N. Dimana keterangannya itu DP itu daya pembeda, KA itu kelompok kelas atas tadi, KB itu kelompok kelas bawah, dan N itu banyaknya jumlah siswa per kelompok. Langsung saja, untuk menentukan daya pembeda, kita hitung terlebih dahulu pada kelas atas dengan soal yang pertama. Pada soal nomor 1, kita lihat R2. Di sini pada soal pertama itu R2 tertera nilainya 0, yang mana berarti R2 tidak bisa menjawab pada soal yang pertama. Kita lihat lagi R5. R5 kita lihat pada soal pertama tertera angkanya 1, berarti R5 bisa menjawab soal. Terus kita lihat R8. R8 yang mana tertera angka 1, berarti R8 bisa menjawab soal dengan benar. Yang terakhir itu R1. R1 kita lihat, R1 tertera angkanya itu 0, berarti R1 tidak bisa menjawab soal. Selanjutnya kita masukkan nilai kelompok kelas atas ke dalam rumus. DP sama dengan kelas atas tadi yang bisa menjawab soal nomor 1. Yang bisa menjawab soal nomor 1 ada 2 orang.
Kita masukkan 2 di sini, rumusnya dikurang. Nah, selanjutnya kita hitung yang kelompok kelas bawah. Kelompok kelas bawah, kita lihat pada soal yang pertama. Pada soal yang pertama, R15. Yang kelompok kelas bawah, R15 bisa menjawab soal dengan benar. Selanjutnya, R12 kita lihat. R12 di sini tertera angkanya 0, berarti R12 tidak bisa menjawab soal yang nomor 1 dengan benar. Terus yang R9 kita lihat pada soal yang nomor 1 angkanya menunjukkan 1, berarti R9 bisa menjawab soal dengan benar. Terus yang R3 kita lihat, R3 bisa menjawab soal dengan benar. Nah, kita masukkan ke rumus. Pada kelompok bawah yang bisa menjawab soal dengan benar ada 3 orang. Terus kita bagi dengan jumlah siswa per kelompok ada 4 orang. Kita kurang 2 dikurang 3 hasilnya -1. -1 dibagi 4, maka hasilnya 0,25. Nah, di daya pembeda ini kita memiliki kategori nilai, yang mana kategori nilainya yaitu 0,00 sampai 0,20 kategorinya jelek, 0,21 sampai 0,40 kategorinya cukup, 0,41 sampai 0,70 kategorinya baik, 0,71 sampai 1,00 kategorinya sangat baik. Nah, kita tadi mendapatkan hasil pada soal yang pertama, soal nomor 1 tadi, hasilnya yaitu 0,25. Kita lihat 0,25 masuk di kategori yang 0,21 sampai 0,40, yang mana kategorinya itu cukup. Berarti soal nomor 1 daya pembedanya menunjukkan soal tersebut cukup untuk membedakan siswa yang kelas atas dan siswa yang kelas bawah. Lanjut, kita lihat daya pembeda soal pada soal yang nomor 9. Kita lihat nilai kelompok kelas atas, yang mana kelompok kelas atas tadi ada R2, R5, R8, dan R1. Kita lihat pada kelompok kelas atas yang R1, pada soal nomor 5 menunjukkan angka 1, berarti R1 mampu menjawab soal dengan benar. Selanjutnya kita lihat yang R2. R2 menunjukkan angka 1, berarti R2 mampu menjawab soal nomor 9 dengan benar. Selanjutnya R5. R5 kita lihat R5 menunjukkan angka 1, berarti R5 mampu menjawab soal nomor 9 dengan benar. Yang terakhir itu ada kelompok kelas atas R8. R8 kita lihat R8 menunjukkan angka 1, berarti R8 mampu menjawab soal dengan benar. Kita masukkan dulu ke rumus daya pembeda. Kelas atas tadi kita ulang aja ya buat rumusnya. GA dikurang KB dibagi N. Jadi yang kelompok kelas atas tadi mampu menjawab soal 4 orang. Berarti semua siswa kelas atas mampu menjawab soal. Dikurang lanjut, kita hitung yang kelompok kelas bawah pada soal nomor 9. Pada soal nomor 9, kelompok kelas bawahnya tadi ada R15, R12, R9, dan R3. Kita lihat pada R15 pada soal nomor 9 menunjukkan angka 0, berarti R15 tidak bisa menjawab soal dengan benar. Kita lihat lagi yang R12. Yang R12 menunjukkan angka 1, berarti R12 mampu menjawab soal dengan benar. Selanjutnya R9 kita lihat R9 menunjukkan angka 1 pada soal nomor 9, berarti R9 bisa menjawab soal dengan benar. Terus R3 menunjukkan angka 0, berarti R3 tidak bisa menjawab soal dengan benar. Jadi kita dapatkan dari kelompok kelas bawah cuma 2 orang siswa yang mampu menjawab soal nomor 9 dengan benar. Kita bagi dengan jumlah banyaknya siswa per kelompok ada 4. 4 dikurang 2 dibagi 4, 2 dibagi 4, hasilnya 0,5. Kita lihat di kategori nilai.
Kita lihat di kategori nilai daya pembeda 0,5, berarti 0,5 masuk di kategori nilai yang 0,00 sampai 0,20. Yang mana kategorinya itu jelek. Berarti soal nomor 9 ini menunjukkan daya pembeda dengan soal yang kurang bagus atau jelek. Berarti soal tersebut bisa dihapus atau direvisikan. Selanjutnya kita tentukan daya pembeda pada soal yang nomor 6. Yang nomor 6 kita lihat kelompok kelas atasnya tadi ada R2, R5, R8 dan R1. Kita lihat R2 pada kelompok kelas atas menunjukkan angka 1, berarti R2 bisa menjawab soal dengan benar. Selanjutnya R5 kita lihat menunjukkan angka 1, berarti R5 mampu menjawab soal dengan benar. Terus R8 kita lihat menunjukkan angka 1, berarti R8 mampu menjawab soal dengan benar. Selanjutnya R1 menunjukkan angka 1 pada soal nomor 6, berarti R1 mampu menjawab soal dengan benar. Berarti pada kelompok atas semua siswa bisa menjawab soal dengan benar pada soal nomor 6. Kita masukkan ke rumusnya. DB kelompok atas tadi 4 dikurang kita cari lagi yang kelompok bawahnya, di mana kelompok bawah tadi ada R15, R12, R9, dan R3. Kita lihat R15 pada soal nomor 6 menunjukkan angka 1, berarti R15 bisa menjawab soal dengan benar. Terus R12 menunjukkan angka 0 pada soal nomor 6, berarti R12 tidak bisa menjawab soal dengan benar. Terus R9 kita lihat pada R9 pada soal nomor 6 menunjukkan angka 1, berarti R9 bisa menjawab soal nomor 6 dengan benar. Selanjutnya R3 kita lihat R3 menunjukkan angka 1, berarti R3 bisa menjawab soal dengan benar pada soal nomor 6. Berarti yang kelompok kelas bawahnya ada 3 orang yang bisa menjawab soal dengan benar. 1, 2, yang 12 tidak bisa, 3 orang. Pada kelompok kelas bawah ada 3 orang siswa yang mampu menjawab soal dengan benar. Kita bagi dengan jumlah siswa per kelompok ada 4 orang. 4 dikurang 3 itu 1 dibagi 4, 1 bagi 4 hasilnya 0,25. Kita lihat di kategori nilai daya pembeda. Kategori nilai daya pembeda 0,25 itu masuk di kategori nilai yang 0,21 sampai 0,40. Berarti kategori nilainya itu cukup. Berarti soal nomor 6 itu daya pembedanya menunjukkan kategori cukup, yang mana soal nomor 6 termasuk kategori soal yang cukup karena mampu membedakan mana siswa kelas atas dan siswa kelas bawah. Baiklah, begitulah cara perhitungan daya pembeda untuk soal-soal yang berikutnya. Sekian penjelasan dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.